Selamat sore Bu. Selamat sore, izin Ibu Pak. Ibu Yulia ya. Izin siapa? Ibu Yulia istri dari Sersan 1 ya. Izin siap, Sersan 1 Ferdinand. Izin siap. Saya pengen tahu ya banyak hal lah. Izin karena siap. Kemudian saya dengar Ibu Yulia ini selain Ibu Persed juga adalah dosen ya. Izin siap. Dosen di inilah nanti silakan Ibu perkenalan dulu. Izin gitu ya. siap. Jadi saya tertarik gitu loh. Jadi ada prajurit yang kemudian istrinya dosen. Jadi Izin siap. bagaimana sih mungkin ada suka dan dukanya gitu Izin ya. siap. Menjadi istri prajurit, terus kemudian istri prajurit yang dosen. Izin mungkin siap. ada suka dukanya bisa diceritakan. Izin siap. Mungkin diperkenalkan dulu Bu, Ibu. Namanya siapa, asalnya dari mana dan seterusnya. Izin siap. Ya izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama kecil saya Yulia Josina Ulorlo. Saya Yulia Josina Ulorlo. Josina Ulorno ya. Ulorlo. Izin. Susah sekali bagi saya. Izin siap. Izin Pak, saya asalnya dari MBD. Maluku Barat Daya. Jadi Maluku Barat Daya itu bagian dari Provinsi Maluku. Kalau ini Kepulauan Aru ya? Izin siap. Jadi sama-sama provinsinya Ambon. Oh iya. Jadi iya. Kabupaten Aru. Provinsi Maluku. Izin siap. Saya lahir dan besar juga di Kepulauan Aru. Kebetulan orang tua tugas di sini. Akhirnya kami semua lahir dan besar di sini. Kemudian sekolah juga semua di sini. Kemudian selain saya sebagai dosen, saya juga aktif di Persid, khususnya saya juga selaku ketua seksi kebudayaan yang tadi Bapak sampaikan mengurus keterampilan itu. Izin Pak. Keterampilan yang begitu lah. Izin siap. Selain itu saya juga profesional makeup artist yang ya. Kemudian saya juga sedang di make up dulu. Izin siap. Saya juga sedang mengelola bridal saya walaupun belum besar-besar amat sudah jalan sudah lumayan lama. Iya. Selain itu ya mengurus rumah tangga. Iya. Izin. Tadi saya dengar baru menikah ya. Izin siap. Di masa awal lah ya. Izin siap. Sekitar 7-8 bulan gitu. Izin siap. Ya, selamat lah Bu ya. Izin walaupun siap. terlambat. Oke lah, itu perkenalan ya. Izin Jadi siap. ternyata asalnya MBD. Izin siap. MBD itu Maluku Barat Daya. Maluku Barat Tepatnya Daya. Di Pulau Babar. Pulau Babar. Izin ya? siap. Itu berarti terpencil ya? Izin siap, masih terpencil. Ada terpencil, terluar ya. Terdepan. Izin ya. Pak. Jadi oke lah, itu asal orang tua ya. Izin Tapi siap. kemudian sudah lahir besar di Izin siap, saya Pulau lahir Dobo besar ini ya? di Pulau Dobo, khususnya masih di kampung lagi. Izin Pak. Oh, gitu. Jadi bukan di kota Dobonya, masih di Kecamatan Aru Utara. Kebetulan ibu guru dan mengajar di sana, jadi kami semua lahir dan besar di sana. Oh, iya, Kecamatan lagi. Jadi sekarang meneruskan profesinya ibu Izin ya, siap. menjadi guru. Izin siap. Ya itu pekerjaan yang mulia lah. Izin ya. siap. Pahlawan tanpa tanda jasa. Izin siap. Semua profesi itu awalnya diajari oleh guru kan. Izin siap. Oke lah. Jadi Bu Yulia itu tadi asalnya ya. Izin Kemudian sekolah Bu, menempuh sarjana di mana? Izin siap. Untuk sarjana saya melanjutkan itu tahun 2010 di Kota Malang tepatnya. Oh di Malang. Izin ya? siap di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Negeri Malang, Fakultas Sastra. Sastra apa? Sastra bahasa Inggris, tapi saya bagian pendidikannya. Oh ya, sastra Inggris. Oh, keren itu ya. Izin siap. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris. Izin siap. Ya, Ya terus? kebetulan setelah itu saya lulus di 2014, saya kembali ke Dobo. Kemudian saya diangkat menjadi guru kontrak daerah. Guru kontrak daerah, kami ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan kami ditempatkan di sana, dan sementara itu kami tetap dikontrak menunggu untuk tes CPNS gitu. Jadi asalnya memang daerah terpencil. Izin siap. Kembali juga di daerah terpencil. Izin. Berarti ya biasa-biasa saja. Izin ya. siap. Kecuali dari kota besar di daerah terpencil, wah itu berasa. Izin itu. siap. Tempo hari saya podcast dengan seorang dokter. Izin siap. Dokter yang ya juga beliau orang Maluku juga sih. Terus ditempatkan di Maluku Utara. Izin siap.
yang unik itu dokter ini wanita. 3 dokter pria sebelumnya itu tidak sanggup ditempatkan. Justru yang wanita yang sanggup. Itu kan wanita pejuang kan. Izin siap. Nah, sekarang Bu Yulia juga wanita pejuang juga kan gitu. Oke lah. Berarti S1 di Malang. Di Malang. Kemudian lanjut jadi guru kontrak. Izin siap. Nah, sampai kemudian izin sampai tahun 2017 saya dikasih kesempatan untuk melanjutkan S2-nya. Oh, begitu. Izin siap. Melanjutkan S2-nya juga saya memilih untuk kembali ke Malang. Sepertinya Malang apa namanya? Izin hatinya Malang tertinggal di Malang gitu. Terkesan ke hati. Soalnya Malang dingin. Oh gitu. Itu katanya aja dulu. Izin. Malang itu dulu dingin memang. Tapi izin sekarang, siap. ya. Tapi mungkin dibandingkan daerah lain mungkin relatif masih lebih dingin lah. Izin ya. siap. Oke. Berarti magisternya juga di Malang. Di Malang, kemudian di universitas yang sama juga izin Pak. Oh iya. Oke lah. Terus Setelah itu saya kembali ke Dobo lagi di tahun 2021 akhir bulan Desember. Kemudian di 2022 bulan Januari saya dipanggil untuk ditempatkan di PSDKU. Izin siap. PSDKU itu salah satu program studi di luar kampus utama dari kampus Universitas Patimura, kampus negeri terbesar di Maluku. Ya, jadi di ya. Jadi dibangun lagi kayak cabangnya di Aru. Ya. Untuk memudahkan lah ya, orang-orang yang untuk memudahkan anak-anak di Aru. Soalnya untuk berangkat ke Ambon saja butuh waktu, kemudian biaya juga dan makanya pemerintah sini memilih untuk membangun PSDKU di sini untuk memudahkan anak-anak di Aru. Ya itu bagus tuh. Izin Bu, siap. Artinya berarti memang pemerintah daerah itu sangat berhasrat untuk memajukan daerahnya kan gitu ya. Itu disyukuri. Mudah-mudahan katanya mau dijadikan kampus tersendiri. Izin siap, gitu ya. lagi berproses untuk berdiri sendiri. Oh gitu. Ya mudah-mudahan segera. Amin. Inilah, Bu, ya. Jadi izin siap. Bu Yulia di PSDKU itu apa jabatannya sekarang itu? Izin saya sebagai sekretaris program studi. Oh gitu, sekretaris untuk membantu Kaprodi. Kebetulan Kaprodi kami itu masih berasal dari kampus utama di Universitas Patimura. Jadi kami yang dosen home base, kami dipilih untuk membantu ketua program studi yang berada di Ambon. Jadi kami diangkat sebagai sekretaris program studi. Bu Yulia sudah ASN? Izin belum, belum. masih. Tapi status saya masih dosen tetap non PNS. Oh, dosen tetap non PNS. Non PNS. Izin siap. Sekretaris prodi bahasa Inggris. Izin siap. Ya mudah-mudahan bisa izin siap. lancar Amin. untuk menjalankan semuanya lah sebagai siap. dosen, izin sebagai siap. sekretaris, sebagai persit juga. Izin ya kan? siap. Mumpung masih ada nih. Izin siap. Oke lah. Terus tadi kan saya sempat ini kita berbincang-bincang, mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa izin siap. Bisa dibagikan ya, diambil atau yang jelas saya pengen bincang-bincang kita ini menghadirkan kebermanfaatan, Bu. Itu yang utama itu karena saya punya prinsip hidup itu seperti itu. Jadi bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi. Tapi sebesar apa sih kebermanfaatan yang sanggup kita hadirkan kan gitu ya. Jadi bukan tentang itu semua, apalagi juga suku, agama kan gitu. Oke lah. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen itu Bu, pengen tahu sih suka dukanya Ibu sebagai persit, kemudian juga bekerja. Apakah ada yang setahu saya kan persit memang tidak dilarang untuk bekerja kan itu. Nah, mungkin ada yang pernah dialami sukanya, dukanya gitu kan. Ya, izin Pak, untuk menjadi persit memang awal-awal sempat saya berpikir bahwa saya akan masuk ke satu lingkungan baru yang memang belum saya ikuti sebelumnya, belum saya temui sebelumnya. Jadi memang sebelum masuk itu sudah didengar, lihat-lihat di sosial media dan lain-lain kalau persit itu gini, tidak bisa persit itu tegang gitu. Jadi
akhirnya saya ya sudahlah, kalau memang nanti kita lihat aja ke depan gitu. Jadi saya sering bincang sama waktu itu masih calon suami saya gini, gimana ya kalau masuk Persit nanti. Terus untung suami ngomongnya nggak apa-apa, nanti aja lah, nanti juga bisa gitu. Ya sudah, akhirnya masuk ke Persit dan mulai melihat keadaan. Awal-awal saya tegang juga, jujur Pak, saya tegang. Saya awal-awal menghadap gitu dengan segala macam prosesnya. Akhirnya saya baru menyadari saat-saat ini, mulai saya menyadari, oh ternyata kami memang dilatih kesabarannya bagaimana. Terus kami juga dilatih dengan berbagai random pemikiran, random karakter semua di sini. Jadi kita memang benar-benar dilatih untuk melihat, oh ya bagaimana kita bisa merangkul ibu-ibu yang lain. Kemudian yang paling utama itu karena saya juga bekerja, bagaimana saya bisa membagi waktu. Jadi membagi waktu memang sangat benar-benar harus diperhatikan, khususnya kalau misalnya dengan kegiatan Persit setiap minggunya, kemudian bertabrakan sama pekerjaan yang harus kerja pagi pulangnya sore gitu. Jadi memang sukanya punya keluarga baru bersama ibu-ibu yang lain. Ya kalau dukanya nggak terlalu banyak, kalau menurut saya nggak terlalu banyak, karena sejujurnya menurut saya pribadi untuk memilih jadi Persit kan kita sendiri, otomatis kita sudah siap dengan konsekuensi apapun itu. Jadi ketika disuruh harus ada giat ini, ada harus, dan kadang itu kan cepat-cepat, kadang itu dadakan. Jadi memang tantangannya itu ya? Izin siap. Tapi ya mau gimana, karena udah konsekuensi menjadi Persit, jadi itu tidak menjadi salah satu alasan untuk malas-malasan, alasan untuk tidak ikut giat dan lain-lain. Tapi ya menantang kita juga untuk tetap berproses, tetap semangat walaupun dengan berbagai macam kegiatan. Apalagi izin Pak, di seksi kebudayaan kan banyak, setiap bulan kan kami harus kirim keterampilan Pak. Jadi kami juga harus membagi waktu kegiatan, membagi waktu untuk mengerjakan keterampilan dan juga bekerja, belum lagi ngurus tugas-tugas kantor. Jadi ya puji Tuhan, saya juga bersyukur dapat suami yang luar biasa, bisa membantu. Gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya pulang dibantu masak juga. Jadi jadi memang kami sudah sepakat, kami juga sudah berdiskusi bersama untuk kalau misalnya saya bekerja, kemudian saya harus ngurus, kalau misalnya ada giat Persit ya suami juga membantu. Jadi puji Tuhannya itu, jadi tidak pernah ada masalah untuk saling membantu. Jadi berarti keren ya suaminya. Izin ya siap. Mau membantu pekerjaan istri. Oke lah, jadi ternyata bayangan yang awalnya itu sedemikian horornya gitu. Izin siap horor. Ternyata maksudnya itu baik, izin kan, gitu, siap. memberikan apa ya, pelajaran-pelajaran bagaimana sih berinteraksi yang secara elegan, terhormat, begitu kan Bu ya. Jadi nggak yang dibayangkan lah, nggak sehoror yang dibayangkan, padahal ternyata itu ada maksud yang baik. Izin siap. Oke lah, berarti nggak ada dukanya ya? Izin dukanya itu kalau misalnya dadakan-dadakan. Nah, kalau terkait dengan ini, dengan strata pendidikan, apakah ada kemudian yang bagaimana kok mau dengan tentara gitu? Izin siap. Apa sih yang didapat di tentara siap. itu? Izin siap. Ada itu Bu? Ada izin. Bagaimana izin itu? Pernah juga disampaikan izin Pak, soalnya di kampus biasa dipanggil Mem Yuli, kok mau ya sama tentara, padahal kan tentara kan cuma lulus SMA, kenapa mau sama tentara? Harusnya kan nyari yang sesama dosen kah gitu. Tapi ya saya bilang kalau nyamannya sama dia mau gimana. Ya kalau bahasa saya tadi kan berjuta bintang di langit, satu yang hanya satu yang bercahaya. Kan gitu. Ya begitu Pak ya. Rupanya oleh Bu Yulia ini dari berjuta bintang itu hanya Pak Ferdinand yang Sersan Ferdinand itu yang bercahaya. Dan itu sudah terbukti ya, bahwa Sersan Ferdinand ternyata di rumah juga mau membantu gitu, pekerjaan rumah, bahwa istri saya bekerja, kemudian juga di Persit, maka saya juga harus membantu kan gitu ya. Oke lah, berarti itu ya suka dukanya. Siap. Jadi kami saling teamwork lah, jadi tidak memberatkan salah satu, sama-sama. Nah itu tentang apa
bagaimana dulu Bu Yulia berpendidikan, terus kemudian sampai bersuamikan tentara gitu kan, prajurit gitu. Oke, sekarang saya pengen tanya-tanya tentang pekerjaan Bu. Pekerjaan di kan dosen nih Bu ya. Itu sejauh ini bagaimana sih Ibu melihat tingkat pendidikan di masyarakat kita yang dikaitkan dengan ya harapan kemajuan di daerah maupun nasional gitu, Bu. Kira-kira menurut Bu Yulia bagaimana? Izin Pak, kalau menurut saya, pandangan saya untuk daerah saya, untuk yang kecil dulu ya. Izin Pak, untuk tingkat mahasiswa, dari pandangan saya untuk mahasiswa yang beragam dengan karakter, suku, agama, memang kami khususnya di ARU memang benar-benar kami harus kuat gitu. Izin Pak, soalnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang datangnya itu dari daerah-daerah terpencil yang memang kita belum tahu secara luas. Artinya kadang sesuatu yang kita sampaikan atau mereka melihat sesuatu itu belum langsung, jadi mereka langsung eksekusi, tidak melihat dari berbagai segi. Misalnya kalau saya mahasiswa, saya lihat dulu ini kira-kira dia berdampak seperti apa, walaupun mahasiswa dituntut harus kritis ya Pak, tetapi memang harus melihat kontekstualnya seperti apa. Jadi memang saya melihat akhir-akhir ini memang mahasiswa sudah lumayan kritis, sudah lumayan ada kemajuannya, tetapi memang perlu didorong. Walaupun kadang kita lihat ada yang ini berdasarkan yang saya alami ya, izin Pak, yang alami di sini. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa memang sekarang sudah mulai dari dulu zaman dulu sampai sekarang memang memang majunya bagus, sudah mulai melihat dengan kondisi-kondisi secara kritis. Mereka juga ada yang memang terjun langsung ke lapangan dan langsung demo-demo, tapi kadang saya berpikir, saya langsung bilang, kalian kalau demo harus lihat dulu konteksnya seperti apa, jangan asal disuruh demo langsung demo seperti itu. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa sekarang memang sudah lumayan lebih baik, udah lumayan terbuka juga. Misalnya di kelas-kelas kadang kita masuk, toleransinya juga sudah mulai muncul. Sudah muncul dan berarti sebelumnya kadang ada, gitu. Sukuismenya itu, jadi gitu. Rasismenya itu. Tapi itu zaman dulu. Tapi sekarang karena memang di ARU sendiri kan banyak pendatang ya. Jadi memang multicultural di sini, jadi sudah mulai terbuka wawasan-wawasan yang lebih baik lagi. Ya, artinya kan memang itu harus kita, ya tanggung jawab kita lah Bu, ya, yang mungkin sudah lebih berpendidikan, sudah lebih duluan tahu, ya. Kemudian juga bagaimana di luaran sana itu sudah seperti apa, seperti yang tadi dengan saya berbagai tantangan di luar sana. Terus bahkan yang terbaru itu Elon Musk itu kan yang saya bilang tadi sudah berpikir bagaimana mengembalikan pendorong roket itu kepada tempatnya, kedudukan awalnya gitu ya, yang sebelumnya itu hanya dijatuhkan ke laut. Nah, dia sudah berpikir seperti itu. Nah, apakah kita di sini masih harus berkutat ngurusi suku dan agama kan gitu? Nah, itu jadi karena gini Bu, ya di Maluku ya khususnya itu kan punya sejarah yang kelam. Sensitif dengan di tahun sekian itu. Jadi berdasarkan suku lah, berdasarkan agama, dan itu sampai sekarang masih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan tertentu kan gitu. Nah, itu kita sebagai orang yang katakanlah ya sudah lebih duluan, itu tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi menurut Bu Yulia bagaimana sih melihat tentang suku, tentang agama itu menurut Bu Yulia bagaimana, apalagi Ibu kan di dunia pendidikan yang ya memang sektornya itu untuk membukakan pikiran mereka, untuk memajukan pemikiran mereka. Kalau dibilang tadi mahasiswa itu harus kritis, ya saya sepakat. Mahasiswa kan memang harus kritis. Nah, kalau nggak kritis, mereka orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu kan harus berpikir kritis toh. Juga
mahasiswa itu punya peran sebagai kontrol sosial. Izin siap. Ya, kalau pikirannya tidak kritis, bagaimana dia melakukan kontrol gitu kan? Nah, jadi saya pengen tahu nih, barangkali nanti bisa diambil lah oleh nilai-nilai positif yang kita perbincangkan ini diambil oleh masyarakat sehingga mereka bisa terbuka pikirannya sehingga bisa berbuat lebih maju gitu. Tidak hanya terkungkung di persoalan itu saja. Kalau menurut Bu Yulia tentang suku dan agama itu bagaimana? Menurut saya kalau berbicara suku dan agama memang seperti yang tadi izin Pak Bapak sampaikan masih sangat sensitif di Maluku karena pengalaman masa lalu yang memang sangat kelam ya Pak. Tapi menurut saya untuk bagaimana kita sebagai pemangku jabatan khususnya apalagi kita sebagai guru maupun dosen yang memang menghadapi berbagai macam karakter mahasiswa ini, ya tugas kita memang berat. Kita harus bagaimana membuat mindset anak-anak ini supaya berpikir lebih luas lagi. Apalagi yang tadi saya sampaikan, yang saya alami mahasiswa yang memang bukan hidupnya di daerah Jawa yang luas dan pemahaman yang ini, tetapi kebanyakan mahasiswa yang memang datang dari desa-desa yang memang kita harus bagaimana membuat karakter mereka supaya mereka lebih paham tentang suku, agama, sehingga mereka tidak harus berfokus pada saya berteman hanya dengan suku saya. Kebanyakan masih terjadi itu. Misalnya yang biasa saya lihat itu mahasiswa semester 1 misalnya izin Pak. Kadang kalau saya satu desa dengan dia berarti nanti saya ke kampus saya cuma sama dia saja gitu. Berarti kan dia tidak mau berkembang gitu. Jadi memang tugas kami sebagai pendidik memang sangat harus perlu kerja keras untuk bagaimana kita membuat mahasiswa itu mau berkolaborasi dengan yang lain. Artinya karakter-karakter yang tadi suku, misalnya ada suku di sini kan kebanyakan dari Aru, dari Tual, dari Seram, dari MBD, dari Tanimbar. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Walaupun memang tugas guru di SD, SMP, dan SMA itu sudah mengajari itu, tetapi di kampus juga masih terdapat hal-hal walaupun tidak banyak ya Pak, tapi kita harus kerja keras untuk hal itu. Kita bagaimana membuat mindset mereka untuk jangan cepat terpancing. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa karena kita sensitif dengan suku agama sehingga gampang provokasi ya. Nah, dari hal-hal kecil begitu. Jadi kita harus selip-selip pada saat kita mengajar, kita harus selip-selip bagaimana membuat mahasiswa berpikir lebih luas lagi tentang keadaan yang sedang terjadi gitu. Apalagi di saat ini sedang musim-musim politik dan lain-lain. Banyak pemangku politik yang memanfaatkan mahasiswa gitu. Jadi kita benar-benar bekerja untuk bagaimana sih kita buat mahasiswa ini supaya mereka melihat situasi, jangan sampai mereka dimanfaatkan. Apalagi mereka kan sedang belajar, jadi mereka kritis dan lain-lain. Tetapi mereka juga harus melihat kira-kira yang saya lakukan ini sudah benar atau belum. Jangan sampai teriak-teriak ternyata tidak sesuai dengan faktanya, atau teriak-teriak tetapi dasar masalahnya mereka tidak tahu. Kadang sering terjadi seperti betul. itu. Itu saya dapati juga Bu. Jadi ikut demonstrasi ini. Izin siap. Tapi materi dia tidak paham izin gitu. Siap. Sebenarnya apa yang Anda inginkan itu apa? Oke lah, Anda memprotes sesuatu perihal begitu izin siap. Tapi ternyata mereka tidak paham bahwa kebijakan itu justru untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya buruh dan seterusnya. Itu kan justru sebetulnya untuk menyejahterakan mereka, melindungi mereka. Nah, tapi kok di demo gitu. Nah, berarti kan nggak paham materi kan gitu. Oke lah. Jadi itu ya. Jadi Ibu sebagai dosen itu menyempatkan untuk memberikan materi-materi itu ya. Walaupun prodinya bahasa Inggris. Siap, apalagi kayak misalnya kalau berbicara soal suku, kebanyakan saya juga sampai sekarang saya masih alami itu. Saya sering dibilang kamu kan bukan orang Aru. Oh begitu. Izin siap. Jadi istilah di sini itu pendatang.
gitu. Jadi kadang saya bilang walaupun saya bukan orang Aru, tapi cinta saya buat Aru sangat besar. Jadi biasanya ada istilah itu, walaupun bukan berdarah Aru, tetapi apa ya, cinta Aru atau gimana gitu. Tidak berdarah Aru, tapi cintanya lebih dari orang Aru sendiri. Seperti itu. Jadi memang kita saat ini memang harus benar-benar membentuk mindset anak-anak ini supaya tidak berpikir sama dengan sebelum-sebelumnya bahwa yang harus menjadi pemimpin dan lain-lain itu harus orang Aru ya. Memang tidak masalah untuk menjadi pemimpin, ya kami semua sangat setuju putra daerah, putri daerah yang harus memimpin Aru, tetapi kita lihat lagi apakah dia bisa mampu untuk memimpin. Kebanyakan seperti itu, tetapi memang ya mau gimana lagi, kadang memang anak-anak, kadang memang kita lihat yang terjadi di masyarakat harus backgroundnya orang Aru gitu. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan adalah kompetensinya. Iya, kompetensinya. Kadang kita lihat ya walaupun dia orang Aru, tapi kalau misalnya dia tidak memimpin Aru dengan baik ya ngapain gitu. Tapi ya balik lagi, kadang memang ada anak-anak Aru yang memang bisa mampu seperti itu, tapi kembali lagi ke masyarakat yang memilih seperti itu. Okay lah. Jadi memang kita bisa kita harus kuat untuk membantu anak-anak ini supaya berpikir lebih luas seperti itu, supaya rasisme suku-suku itu tidak harus tertanam bahwa ya saya orang Aru, saya harus memilih orang Aru saja, atau saya harus berteman dengan orang Aru saja. Maupun bukan Aru saja, tetapi dimanapun. Padahal tentang suku nih Bu, pendapat saya, kita kan tidak pernah bisa meminta menjadi suku apa, nggak pernah bisa meminta. Tapi kenapa harus orang itu berpikir ke situ terus gitu kan? Kita turun ke dunia nggak bisa kita minta jadi suku apa. Tapi yang diharapkan itu adalah ya kompetensinya, manfaat-manfaat yang dihadirkan gitu. Oke lah, itu tentang suku ya. Kalau tentang agama Bu? Kalau untuk agama saya rasa untuk di Aru sendiri agamanya sudah sangat bagus Pak. Gitu. Karena di Maluku, khususnya di Aru itu, kalau di tempat saya lahir, salah satu contohnya itu Pak, kami itu setiap ada event keagamaan, misalnya kalau misalnya itu eventnya orang Kristen, yang nanti menjadi panitia atau pengurusnya itu dari saudara kita yang Muslim. Begitu. Pak. Begitupun sebaliknya. Sama dengan kalau kita membangun tempat ibadah, itu harus ada 3 agamanya yang ada di situ. Jadi memang untuk kalau saya melihat agama di Aru sendiri sudah sangat luar biasa, toleransinya sudah sangat luar biasa. Hanya itu kadang ada orang-orang yang memang pengen menghancurkan, jadi kadang memang. Tapi sejauh ini sudah hampir tidak ada. Tapi memang sejauh ini untuk agama di Aru sendiri khususnya sangat baik, sangat toleransinya sangat tinggi. Berarti tentang agama seperti itu Bu ya, ternyata toleransinya sudah cukup bagus. Khususnya di sini Pak. Ada silang kegiatan itu, ada kegiatan orang Kristen dibantu oleh orang Islam, sebaliknya juga itu kegiatan orang Islam dibantu oleh orang Kristen. Di Aru seperti itu. Walaupun masih ada juga upaya-upaya untuk mengeksploitasi perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah pertentangan lah gitu ya. Jadi mungkin kalau saya tentang agama itu begini Bu, bahwa ya agama apapun lah gitu, itu mengajari manusia untuk tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Itu permainan kata-kata saya. Tapi ya begitulah yang kemudian bisa menghantarkan pemahaman kita. Jadi bahwa semua agama itu ngajari baik kok. Nah, berarti kalau ada orang mengaku beragama tapi kok prakteknya tidak memanusiakan manusia, berarti dia tidak sedang mewakili agamanya. Dia sedang mewakili nafsunya sendiri. Gitu. Ya itu. Oke lah. Jadi itu ya Bu ya. Tentang suku dan agama. Jadi menjadi tugas kita semua untuk kemudian bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa tidak sepatutnya lah, tidak sepatutnya kita
menggunakan poin suku dan agama atau apapun identitas yang dilekatkan pada kita untuk kepentingan pribadi, ya kepentingan pribadi bertentangan dengan orang lain. Karena kita kan satu wadah nih, satu wadah untuk memajukan ya daerah, kemudian negara kita, bahkan lebih luas lagi peradaban manusia kita kan gitu. Oke lah Bu, Bu Yulia, terima kasih ya bincang-bincangnya. Mungkin sebetulnya kalau kita teruskan ya izin siap. Ya sebenarnya kalau teruskan ya bisa sampai malam kan kita diskusi gitu kan. Izin siap, apalagi soal agama izin. Agama ini kan sangat sensitif tapi juga bagus. Ya artinya sensitif itu bukan untuk dihindari. Izin siap. Jadi kalau sudah sensitif ya berpotensi menimbulkan konflik, tapi kita hindari, ya nggak selesai-selesai. Padahal kan setiap agama mengajarkan yang terbaik, apalagi yang Kristen yang paling utama adalah kasih. Ya. Jadi mengajarkan kasihnya itu sangat luar biasa. Ya, saya pikir orang ateis, orang agnostik itu pun masih terdorong untuk berbuat baik. Jadi fitrahnya manusia itu sebetulnya cenderung kepada kebaikan. Jadi kalau ada yang kemudian orang berbuat tidak baik, tidak memanusiakan manusia lainnya, berarti mereka ya tidak sedang mempraktekkan agama itu. Gitu. Jadi oke lah, terima kasih Bu. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk masyarakat luas lah gitu. Terutama ini menjelang tanggal 27 nanti kan akan ada pemungutan suara. Jadi bagaimana sih menurut Ibu kan juga nanti nyoblos juga kan? Mungkin kalau menjelang pemilihan ya kita sebagai warga negara yang baik berpartisipasi dengan baik, tetapi harus memilih dengan hati. Memilih jangan hanya karena saya punya hubungan relasi baik dan lain-lain, tetapi dalam hal prakteknya tidak dilaksanakan, ngapain? Jadi memang benar-benar harus melihat kinerja melihat kinerjanya bagaimana, terus bagaimana sih dia menjadi seorang pemimpin, apakah dia mampu memimpin daerah ini ke depan dengan lebih baik, apalagi di Arus sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya dibutakan oleh istilahnya orang-orang tertentu yang memakai jabatan dan lain-lain untuk siap untuk membawa nama agama, membawa nama suku, untuk memilih satu calon yang memang kita tidak tahu kinerjanya seperti apa, tapi kita melihat secara langsung, kita melihat lagi backgroundnya seperti apa, kerjanya seperti apa, sehingga ketika suara kita dipakai dengan baik kan kita juga semua bersyukur gitu. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin untuk kita semua, apapun jabatan, apapun pekerjaanmu, ya kita menganggap semuanya sama. Hanya kesempatan kita kan beda-beda. Kamu punya kesempatan bisa S2, saya punya kesempatan hanya bisa SMA atau jadi kita tidak perlu harus sombong. Intinya kita jangan sombong, karena apapun yang kita miliki belum tentu selamanya kita miliki. Jadi roda selalu berputar. Jadi saya selalu berpikir, saya selalu tanamkan itu dalam diri saya, bahwa apapun yang saya capai jangan sampai itu membuat saya serakah atau sombong seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan apa yang sudah saya miliki untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena kalau misalnya kita sudah memiliki semua tapi tidak bermanfaat, ya mau dibuat apa? Jadi ya seperti itu, kita harus bermanfaat buat banyak orang. Kalau yang saya tahu Bu, di Islam itu ya, orang yang paling baik itu ya yang bermanfaat bagi orang lain. Atau menjadi garam dan terang dunia. Atau menjadi garam dan terang dunia. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi berkat. Oke lah, selaras ya Ibu ya. Oke, itu cukup Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita itu tadi bisa menjadi manfaat bagi semua. Izin. Oke, terima kasih. Terima kasih.